beriman pada malaikat Mikail ini adalah sejauh mana kita semakin terbuka terhadap kecerdasan yang mengatur kehidupan kita ini. Urusan langit, bukan kamu yang ngurus. Semua itu ada yang ngurus. Kita tuh cuma menyediakan diri aja. Dan semuanya akan diurus seindah-indahnya oleh Tuhan melalui kecerdasan yang namanya Mikail itu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, dalam melanjutkan pembahasan malaikat, dan tentu saja seperti biasa kita berterima kasih kepada sahabat Tiga Fakir yang selalu setia menyaksikan dan senantiasa uraian-uraian dan diskusi kami menjadi sudut pandang yang lebih luas lagi. Dan kita tidak pernah bosan untuk mendisklaimer bahwa kita ini tidak mau meyakinkan sesuatu, bukan paling tahu, bukan paling benar, tetapi murid semesta yang terus mau bertumbuh dan belajar, yang mencoba melihat dari sudut pandang, perspektif yang mungkin hakikat, dan mungkin memang agak banyak keluar dari mainstream, katakanlah, tetapi semoga itu menjadi puzzle-puzzle yang baru untuk kita melihat sudut pandang yang lebih luas, karena seperti biasa bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, jadi kita luaskan pengetahuan dan kita terus belajar. Dalam penguraian malaikat ini kita sudah bahas tentang Jibril gitu ya, dan Munkar Nakir sebagai penguraian dan pertanyaan, dan kita akan masuk ke Mikail. Silakan Mas. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita bicara tentang Mikail ya. Ya. Kalau kita bicara tentang kemarin perjalanan menuju kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah energi yang besar sekali yang kemudian hendak mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui rohnya yang memercik gitu. Pengalaman-pengalaman Tuhan. Jadi lewat aku 2, aku 3, aku 4, dia ingin mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan gitu. Nah, sehingga sebenarnya ketika kita hidup, kita punya pengalaman-pengalaman hidup. Sekarang itu masih, kalau masih di aku level aku 4, aku 3 tuh masih menjadi pengalaman-pengalamanku gitu. Urusan-urusan yang ada di hidup ini itu masih jadi urusanku gitu. Nah, sehingga kita mau mengurus segala sesuatu dalam hidup kita gitu. Ya kan? Kita bangun tidurnya mau ngurusin hidup kita gitu. Dan jadi pusing, aduh kenapa? Karena gue lagi banyak urusan nih. Apalagi kalau kok pusing banget lo, lagi ngapa? Gue lagi ngurusin negara gitu. Kayaknya negara tuh overweight banget, harus dikurusin. Jokesnya gitu. Gue ngapain sih lagi ngurusin negara? Emang negara overweight gitu. Harus diet gitu. Harus diet. Jadi kita tuh jadi pusing gitu dengan segala hidup ini yang penuh dengan urusan. Ini biasanya terjadi ketika kita ada di aku 4 dan aku 3 gitu, ya kan. Nah, tetapi sebenarnya hakikatnya adalah semua urusan-urusan dalam hidup kita tuh urusan siapa sih gitu. Gitu. Jadi itu urusan siapa? Urusan kamu atau urusan Tuhan gitu. Nah, sehingga kalau di Quran itu banyak sekali ayat yang mengatakan kembalikanlah segala urusanmu kepada Tuhan gitu. Kita juga udah bahas di sholat sebagai penolong, nggak salah. Episode sholat sebagai penolong, bahwa mengembalikan segala urusan kepada Tuhan. Di 42 ayat 53, 8 ayat 63, 11 ayat 123, dan yang lain sebagainya, banyak sekali ayatnya itu mengembalikan segala urusan kepada Tuhan. Bahkan di beberapa ayat itu disebut misalnya 13 ayat 2, 13 ayat 31. Kang Abu boleh buka tuh 13:31. Surat 13 ayat 31. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah.
Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Jadi segala urusan itu kepunyaan Allah gitu. Jadi urusan kita punya siapa? Punya Allah gitu. Nah, sehingga di level aku 2 itu, makanya kata-katanya kan tanazzalul, kemarin di episode kemarin kita bilang Al-Qadar tuh kan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Jadi dengan segala izinnya lah Allah akan mengatur segala urusan siapa? Kita selalu mengatakan bahwa urusan Allah tuh ngatur bintang, ngatur langit. Tapi kalau udah bicara ngatur hidup kita tuh urusan gue gitu. Kan nggak gitu kan? Maksudnya kan dengan bi'idni robbi min kulli amrin itu artinya dengan seizinnya lah, dengan aku mengizinkan Tuhan untuk mengatur urusan-urusanku gitu. Sehingga ketika kita ada di aku 2, kita dialiri kecerdasan dari Tuhan untuk mengatur urusan-urusan kita gitu. Tapi bentuknya aliran gitu. Nah, karena ini prinsipnya cahaya yang kalau kena prisma jadi memancar berbagai warna, kecerdasan yang Tuhan Rohu fiha Ruhul Kudus itu yang mengalir pada diri kita itu dijembatani oleh perantara kecerdasan yang namanya Mikail gitu. Mikail adalah kecerdasan yang menjadi perantara Tuhan untuk mengatur urusan-urusan kita gitu. Nah, pertanyaannya adalah kamu mau ngurus urusanmu sendiri atau kamu mau urusanmu diurus oleh aliran dari Tuhan gitu. Tuhan yang ngurus. Tapi pertanyaan lagi, apakah kamu mengizinkan semua urusanmu itu diurus sama dia diurus gitu, sama Tuhan gitu kan? Nah, itu fasilitas. Kalau kita udah sampai di aku 2, kita tuh punya fasilitas di mana kita tuh udah nggak pusing sama urusan-urusan kita gitu. Udah ada yang ngatur katanya gitu. Udah ada yang ngurus gitu. Yaitu Mikail itu gitu. Tahu-tahu jadwal beres sendiri, deal jalan. Bukan berarti kita nggak males-malesan nggak kerja loh ya. Tapi hidup tuh kayaknya ngalir enak gitu. Ya kalau ada kegagalan ya udah gitu loh. Kalau ada misalnya, oh ini belum nih ketunda ya wes lah, ada yang ngatur gitu. Semua tuh diatur gitu. Nah itu namanya Mikail gitu. Nah, urusannya urusan langit atau bumi? Ya, dua-duanya. Dua-duanya, langit dan bumi. Artinya urusan fisik, pekerjaan, nyari kerja, bisnis, nyari uang, makan, minum, dan sebagainya. Tapi ini urusan bumi namanya kan, dunia namanya. Tapi juga urusan langit gitu. Spiritual, meditasi, dapat petunjuk, dapat kesadaran. Semuanya tuh diurus Tuhan gitu. Makanya saya suka kadang-kadang waktu bimbing meditasi atau lagi meditasi sama temen tuh, kalau meditasi, urusan kita dalam meditasi itu nggak usah diurus gitu. Mau ngurus, gue meditasi antar malam, mudah-mudahan gue dapat petunjuk ini. Itu namanya mulai ngurus kan. Urusan langit, bukan kamu yang ngurus. Semua itu ada yang ngurus. Kita tuh cuma menyediakan diri aja, bersedia aja, being available. Dan semuanya akan diurus seindah-indahnya oleh Tuhan melalui kecerdasan yang namanya Mikail itu. Asal kamu mau mengembalikan segala urusan awalnya kepada Tuhan. Nah, tapi kita kadang-kadang nggak mau loh hidup kayak gitu. Nggak seru hidup kayak gitu ya. Gue pengen hidup yang ribet, yang... Aku 3 soalnya. Aku 3. Hidup ribet tuh seru kan? Hidup diatur semua urusan kayak kurang seru gitu. Padahal sebenarnya ya tergantung pilihan sih kalau masih mau hidup ribet. Atau kombinasi mas. Kombinasi. Saya mau tanya ini sebelum ke ini. Oke, itu aja mungkin. Boleh ya Kang Abu ya? Ya, silakan. Ini kan Michael mengatur segala urusan. Setelah Tuhan ingin mengalami pengalaman ketuhanan itu dalam diri yang terbatas, separate self. Gimana kaitannya dengan hukum-hukum semesta? Michael ini. Mas, ya. Hukum semesta itu, hukum 20 itu kan aturan Tuhan ya. Aturan Tuhan. Jadi ketika kemudian kita dalam
menjalani hidup, kita dialiri oleh kecerdasan Tuhan, itu hukum Tuhan itu langsung embedded istilahnya. Embedded itu apa? Menyatu gitu dengan diri kita gitu. Kita tuh udah ngejalanin ini tuh udah nggak mikir nih hukum apa, ngalir aja gitu udah. Kita tuh kayak ngejalanin hukum Tuhan tuh kayak ngalir gitu, embedded. Jadi di dalam diri kita gitu. Udah bukan sesuatu yang di luar, udah menyatu gitu. Atau bisa dikatakan malaikat Mikail ini itu terjawantah dalam alam menjadi hukum semesta. Bisa begitu nggak? Hukum semesta kan aturan main. Ya. Nah, begitu kita jadi pemain di dalamnya, kita jadi punya urusan. Nah, urusan kita di dalam bermain itu ada yang mengatur gitu, semua. Nah, ngatur diri kita untuk ini jangan gini, jangan ini. Ujung-ujungnya sih gini, selama masih di aku dua, ketika kamu diatur oleh kesadaran Mikail atau Michael itu, ujung-ujungnya kamu masih punya pilihan. Belum mau berserah. ikut atau enggak. Belum berserah ya. Karena si aku yang bisa memilih itu belum kamu lebur ke dalam aku satu. Tetapi kalau kamu udah di aku satu, kamu tuh udah nggak punya pilihan lain. Semua tuh udah diatur 100% sama Tuhan. Nggak ada lagi kamu milih gitu kira-kira gitu. Nah, kita kan lagi bicara di aku dua nih. Jadi diatur, tapi terserah kamu mau diatur apa enggak gitu. Masih pilihan, masih punya the last resort, the last ownership, which is aku gitu. Karena pemahaman saya tentang Mikail itu, ini kan kita saling belajar. Begitu kita uraikan waktu itu hukum 20 itu, atau kemarin yang populer Rhonda Byrne itu, law of attraction kan. Kan kita pelan-pelan terbimbing untuk selaras dengan hukum semesta. Jadi kita mulai nggak ngatur-ngatur seenaknya kita, tetapi kehendak kita sinkronis dengan sistem semesta kan gitu. Nah, saya selama ini masih memahami bahwa tadi saya tanyakan sama Sony, Michael itu terejawantah justru dari menjadi hukum-hukum semesta gitu. Tapi jadi ejawantah Michael tuh jadi hukum semesta gitu. Semesta gitu. Jadi kayak aplikasi TikTok, aplikasi Twitter gitu kan. Makanya saya bilang ada kecerdasan Michael. Terus begitu dia masuk dalam sistem, itu dia jadi foam gitu. Kan kalau aplikasi itu kan mesin dia. Kalau ini kecerdasan, ini divine, kecerdasan ilahi. Kalau ini dia masuk dalam sistem gitu. Tapi nanti kalau kita bicara di aku satu, kita tuh udah keluar dari hukum semesta. Iya. Itu lain lagi ceritanya. Nah mungkin gimana Bang Dame dalam perspektif Mikail gitu? Ya, kalau misalnya meminjam istilah di Jawa kan ada juga yang mengatur tanaman, padi, kemudian kan terus juga mengatur hujan, mengatur angin gitu kan. Di India juga di situ disebut dewa-dewa gitu kan. Nah, saya kan gini Mas, kecerdasan itu kan sesuatu yang kita bekerja mengatur kita yang terbatas gitu. Jadi menurut saya beriman pada malaikat Mikail ini adalah sejauh mana kita semakin terbuka terhadap kecerdasan yang mengatur kehidupan kita ini. Kadang-kadang saya coba turunkan lagi tuh, ada hukum semesta, ada kecerdasan Michael, kecerdasan ilahi, ada habit yang terbentuk yang mensupport kita gitu. Kan misalnya Kang Abu, misalnya kita mau punya peran tertentu jadi misalnya magician atau pengajar gitu. Kan kita punya habit yang tepat untuk itu. Bangunnya, belajarnya, kemudian dengan siapa. Boleh. Itu yang disebut alak itu. Membentuk kamu jadi bentuk yang Tuhan kehendaki. Termasuk habit itu. Jadi habit itu kan habit, akhlak, perilaku itu alak namanya. Iya. Makanya saya sebenarnya kalau ngajar anak-anak muda Kang Abu, malaikat itu supaya mereka pahami kan, mereka nggak melihat sosok kan. Ya habit yang mensupport kamu kepada yang baik, kepada yang selaras dengan alam semesta. Itu berarti kan aku duanya aktif, dia berarti peka terhadap intuisi ataupun kolbu dia. Tapi iblisnya mana habit buruk, makan sembarangan, ngikutin ya itu ya kan. Aku tiga gitu.
kebiasaan-kebiasaan buruk itu kan bisa jadi iblis, susah diubah. Oke. Ya, mau nurunkannya maksudnya gitu. Ya, ya. Tapi kebiasaan itu in a way adalah energi yang harus dilepas juga. Ya, betul. Ya, nah ini. Betul. Karena Iya, itu karena- ciptaan. Iya, energi yang numpang. Kalau kita dialirin aliran baru, kamu harus merubah kebiasaan yang kamu kira baik itu. Lepasin. Dilampaui. Iya, dilepasin. Betul. Jadi jangan menetap gitu. Nah, berarti perbedaannya kalau dia habit, berarti kan dia tetap. Kalau dia malaikat, dia fresh ya, selalu fresh. Selalu fresh. Harus selalu fresh. Jangan ada yang menetap aja energi. Iya, ya. Ya makanya kalau perumpamaan surga itu kan airnya mengalir ya. Mengalir. Dalam konteks surga itu kan berarti always fresh, kita nggak flow state gitu. Nah sekarang gini pertanyaannya Mas Sony, kalau kita bicara Mikael itu adalah bagaimana kita melepaskan diri dan untuk diurus lah gitu. Oleh Kecerdasan ini, gimana kita mensinkronkannya supaya kita bisa diurus sama kecerdasan ini gitu? Ya itu, makanya kita harus tahu dulu, ini kan fasilitas. Ini bukan sesuatu yang gimana caranya. Ya kamu pindah ke aku 2, kamu pasti dapat ini. Makanya Auto ya? Auto, kayak pejabat dapat fasilitas semuanya gitu. Prabowo itu jadi presiden, Pak Prabowo, itu kan langsung dapat pas pampres. Itu fasilitas. Oke. Dia nggak bisa nolak. Iya. Tapi kalau pertanyaannya gimana cara bisa dapat pas pampres? Ya jadi presiden gitu maksudnya. Pindah ke aku 2, jangan ditanya gimana cara mengaktifkan ini. Iya, akan dapat. Nah, makanya pertanyaannya harusnya gimana cara dari aku 4 pindah ke aku 3, dari aku 3 pindah ke aku 2 gitu. Sehingga yang semua fasilitas ini akan diberikan gitu loh. Itu pertanyaan. Nanti gimana dari aku 2 pindah ke aku 1. Nanti fasilitasnya beda lagi gitu, kira-kira gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau pindah dari aku 3 ke aku 2 kan kita udah bahas beberapa kali melepaskan semua keinginan, kemauan semua itu kan gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Kalau Bang Damai gimana? As a practical Bang? Ya, jadi saya kan membaca pola yang tetap dari semesta, terus juga melalui praktik meditasi dan hening, kita mulai paham, oh kalau mau berbisnis misalnya nih, oh ini tandanya ini, dia ngasih pertanda begini gitu. Itu memahami itu, jadi pola itu akhirnya dipakai ketika kita mewujudkan sesuatu. Menurut saya kalau orang-orang yang sudah mahir menciptakan sesuatu, berkarya, membuat sebuah terobosan, itu kecerdasan Michaelnya itu mumpuni itu. Iya. Betul. Oke. Ya kan, itu kita harus akui. Bahkan misalnya bagaimana kita sehat, itu kan butuh kecerdasan. Kita butuh dialog. Kita lagi sakit nih, kita mau misalnya nih pawang hujan gitu, misalnya kan ada istilah pawang hujan. Dia ngobrol sama siapa? Michael kan? Iya. Kang Abu nih misalnya, sekarang badannya udah 6 pack loh. Oh iya, luar biasa. Oh, tadinya 6 month dia. Tapi itu nggak ada urusan sama Michael sih. Oh, nggak ada. Itu Ada, disiplin tapi kan aja. ada dorongan dari Itu dalam. disiplin aja. Wah, kayaknya gue udah perlu olahraga nih gitu kan. Ngebenerin badan udah, kalau kayak gini terus gawat nih gitu. Nah, makanya kan diurus. Tapi ada yang menarik nih Mas Sony. Ketika kadang-kadang guru-guru spiritual itu kita saksikan tidak terlalu mengurus dirinya gitu, bahkan kehidupannya gitu. Ini diskusi nih ya. Iya. Ini jangan-jangan apa dia nggak akrab sama malaikat Michael atau bagaimana gitu? Ya kan banyak kan. Akrabnya sama Jibril doang ya. Iya, dia Jibril. Michael nggak terlalu akrab gitu. Iya benar. Padahal di ayat kursi itu jelas kan. Allah terus mengurus Nggak tidur makhluknya, itu tidak ya. pernah tidur. Terus mengurus makhluknya. Dia Allah tuh ngurus urusan kita sih setiap saat. Jadi kalau ada orang yang nggak peduli sama dirinya sendiri, ya harusnya enggak sih. Oke. Nggak gitu harusnya. Oke. Harus, pokoknya semua tuh harus di titik tengah aja Di gitu. tengah ya. Balik lagi ke apa namanya wusto lah ya. Betul. Kembali ke wusto. Menarik Ya sih. kan Kang, banyak kan begitu kan? Betul. Guru spiritual tapi ini. Nggak jaga tidur, nggak jaga makan gitu kan. Ya tetap aja saya juga selalu men-encourage gitu Mas Sony, Bang Damai, bahwa ketika kita belajar spiritual tuh kadang-kadang yang diisi nutrisi batiniah misalnya ya, atau knowledge gitu. Tapi kan si kendaraan ini juga mau sehebat-hebat supir apapun, bannya 4-4-nya bocor nggak bisa diapa-apain gitu. Bisa.
Betul. Itu penting sih. Akhirnya Tuhan tidak bisa melaksanakan urusan-urusannya melalui diri kita. Betul. Betul. Karena kita tidak pernah ngurus diri kita sendiri, gimana? Betul. Kita menolak gitu ya, Iya. tanda petik. Betul. Betul. Oke, ini menarik sekali Michael. Bagaimana kita urusan gitu ya, melepaskan. Lebih senang Mikael apa Michael? Michael sih. Michael Jordan gitu ya. Michael Jordan, Michael Owen, Michael Owen. Mikael. Ya karena kan selama ini kita tahu bahwa Mikael ini betul kata Mas Oni tadi, itu keren sih, menohok banget bahwa kita suka berpikir bahwa Allah itu yang mengatur bintang lah, bulan lah. Karena kan di perspektif dari SD itu kan yang nurunin hujan, ya kayak yang di luar gitu kan, bawa rezeki gitu kan, yang ngasih rezeki kita. Wah itu Mikael lagi kerja rezeki. Tapi lupa bahwa Tuhan juga kan ngurus kita gitu. Bahwa ketika kita, yang selalu saya ingat dalam konteks pembelajaran dengan Mas Oni itu adalah bersedia. Ketika kita bersedia, dia akan menjadi kecerdasan Mikaelnya itu mengurus kita semua gitu ya Mas Oni ya. Iya. Oke. Dan begitu Tuhan mengurus kita, melalui diri kita, Tuhan mengurus sesama gitu. Ya, betul. Jadi urusan sesama jadi urusan kita juga, tapi diurus sama Tuhan gitu. Gimana tuh? Jadi Ada keselarasan ya. lewat diri kita lah kita ngurus sesama gitu. Betul. Jadi perantara lah ya. Jadi ada benarnya juga ketika kadang-kadang, wah dia malaikat saya. My guardian angel. Kan gini Kang, kan kita melihatnya berlapis gitu lah, Ya, kayak transparan gitu. Makanya saya bilang saya pergi ke satu tempat, tiba-tiba ketemu di bandara, ada seseorang teman, dinawarin, wah ini malaikat Mikael lagi kerja nih, gerakin ini nih, Betul. gitu loh. Betul. Ngatur rezeki gitu. Atur segala hal. Tapi ada yang ngeles juga sih. Aku kan bukan malaikat yang terus ngikutin terus gitu. Hidup tuh penuh kemudahan kalau ada yang ngurus. Iya, iya. Ya, jadi kita tuh penuh kemudahan aja kok, apanya segala sesuatu tuh mudah gitu. Oke. Mudah itu belum tentu sesuai keinginan kita loh. Iya, iya. Project kok gagal, tapi itu kemudahan dari Tuhan. Nanti someday ada aja hikmahnya. Oh ternyata gini gitu. Jadi nggak boleh dari persepsi keinginan kita. Tapi semua tuh kayaknya nggak ada beban gitu, nggak ada masalah gitu. Semua tuh mudah gitu. Saya pernah kan kehilangan barang tas di New York waktu itu, ada acara. Di acara belanja lagi kan. Ketinggalan nih, ada paspor sih. Habis retreat lagi kan. Nah, itu gimana tuh kan? Nanya sama siapa? Udah panik teman-teman, udah saya ke pinggiran, satu dulu situ, tong manggil gitu kan, udah tong, itu langsung digerakkan kayaknya Michael itu. Tiba-tiba ada uraian dituntun, kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini. Betul. Ketemu. Betul. Tiba-tiba saya ketemu orang Spanyol itu. Oh, lihat nggak bar tasnya? Oh, ini maksudnya. Oh ya, wah itu malaikat bekerja. Oke, thank you Mas Oni, Bang Damai, menarik ya. Jadi kita bisa lebih leluasa dengan leluasa itu maksudnya luas banget memahami konteks malaikat-malaikat ini ternyata bukan hanya goib dalam tanda petik ngawang-ngawang sebagai dongeng dan dogma gitu ya, tetapi ternyata Michael ini adalah mengurus. Jadi pada dasarnya adalah ketika kita hanya bersedia menjadi hambanya seutuh-utuhnya, memasrahkan, maka kasih sayang Allah selalu akan mengurus kita dengan Michael itu. Dan itu tadi kembali kepada fasilitas bagaimana kita mengupdate Aku 3 ke Aku 2, maka Michael akan selalu hadir. Terima kasih.